pilek atau common cold adalah infeksi akut yang menyerang pernafasan baik atas maupun bawah. Ya, jadi konsepnya adalah akut. Seperti sinus, faring, laring, hidung ya. Pneumonia ke bawah juga termasuk dalam ISPA ini nanti ya. ISPA ini konsepnya adalah akut. Akut berarti kurang dari 2 minggu ya. Ini disebut sebagai ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. Ada beberapa penyakit yang tergolong dalam ISPA yaitu sinusitis ya. Mungkin pernah dengar ya, sinusitis itu artinya radang yang kena pada daerah sinus. Bahwa daerah hidung kita itu ada sinus ya. Sinus itu rongga-rongga ya, rongga-rongga yang mana bila radang dia akan terisi oleh lendir. Nah ya, karena misalnya ada infeksi. Kemudian termasuk juga batuk pilek, termasuk juga pneumonia di dalamnya ya, radang tenggorokan atau faringitis. COVID-19 itu juga termasuk dalam infeksi saluran pernafasan akut ya, dan juga laringitis akut. Jadi memang semua permasalahan yang terkaitan dengan infeksi dan akut ya. Akut tuh artinya dia hanya batas 2 minggu itu terjadi infeksinya ya, maka itu termasuk dalam ISPA gitu ya. TBC tidak masuk dalam ini karena termasuk infeksi yang kronik ya. Jadi artinya dari kuman itu masuk hingga dia menimbulkan gejala ya, itu dalam jangka waktu 2 minggu. Cuman memang penanganannya berbeda-beda satu dengan yang lain ya. Misalnya kayak pneumonia, di sini kita ngebahasnya batuk pilek ya. Nah, nanti kita akan ngejelasin di belakang ya, saya akan ngejelasin kapan kita harus membawa ke UGD. Ini yang penting sebenarnya karena ISPA itu tidak semuanya bisa ditangani di rumah ya. Itu konsep. Memang semua masuk dalam ISPA, tapi tidak semua ISPA ini bisa dan boleh ditangani oleh ibu di rumah gitu ya. Kita bahas klasifikasi ISPA ya. Klasifikasi ISPA berdasarkan program pemberantasan penyakit ISPA atau P2 ISPA di Kemenkes ada 3 golongan. Yang pertama adalah pneumonia. Pneumonia itu ditandai dengan klinis oleh adanya nafas cepat ya. Kemudian pneumonia berat ya. Pneumonia berat itu ditandai dengan secara klinis oleh adanya tarikan dinding dada ke dalam. Kemudian yang ketiga bukan pneumonia. Nah, bukan pneumonia ini ya batuk pilek, bisa disertai demam, sinusitis ya. Pneumonia itu artinya dia sudah mencapai ke alveolus ya. Alveolus itu yang bagian bulir-bulir anggur, kayak bulir-bulir anggur di sistem pernafasan. Jadi kalau dikatakan pneumonia artinya infeksi bakterinya sudah mencapai alveolus, sudah mencapai ke bagian akhir dari paru-paru gitu. Tapi kalau masih belum mencapai alveolus atau bulir-bulir anggur di ujungnya paru-paru itu ya, nah itu berarti bukan pneumonia ya. Termasuk di sana adalah batuk pilek tanpa ada tarikan dinding dada ke dalam, tanpa ada nafas cepat. Jadi penyebab ISPA itu judulnya infeksi. Artinya berarti memang ada infeksi patogen, infeksi virus atau bakteri pada saluran pernafasan. Nah, ada beberapa jenis virus yang dapat menyebabkan seseorang terkena ISPA baik anak maupun dewasa. Yang pertama adalah rhinovirus ya, biasanya flu, pneumococcus ya menyebabkan pneumonia dan meningitis, kemudian adenovirus ya, kemudian virus influenza, kemudian virus corona ya, COVID-19 kemarin itu termasuk virus ya. Kemudian ada beberapa bakteri yang menyebabkan ISPA, ada Streptococcus, Haemophilus, Staphylococcus aureus, kemudian Klebsiella pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae. Nah, Mycoplasma pneumoniae ini bakteri yang menyerupai jamur ya, sama chlamydia. Nah, ini adalah beberapa kuman-kuman patogen ya biasanya menyebabkan infeksi pada ISPA baik itu bagian atas maupun bagian bawah. Ya, apa sistem kekebalan tubuh pada saluran pernafasan anak? Dihasilkannya mukus atau lendir dan MCC atau mucociliary clearance atau pembersihan dari mukosilier. Saat kuman patogen masuk ke dalam saluran nafas melalui droplet atau udara yang dihirup, itu akan terbentuk mukus atau lendir yang berperan untuk menjebak patogen tadi. Nah, maka akhirnya silia pada saluran nafas bergerak mengeluarkan mukus. Terjadi respon batuk dan akhirnya jika respon ini disambut baik, tidak dihenti-hentikan sebelum waktunya, maka patogen tadi akan keluar dari saluran nafas. Jadi sebenarnya batuk itu adalah alarm cinta untuk mengeluarkan kuman yang memang tidak nyaman, makanya harus dikasih cara supaya tidak mudah terbentuk mukus. Gimana caranya? Salah satunya adalah pemberian probiotik, pemberian rempah, sehingga kuman-kuman tadi itu ditangani dan tidak terbentuk mukus. Jadi mukus tuh bukan momok, mukus itu caranya tubuh untuk menjebak patogen. Jadi bukan mukus target utama pengobatan. Padahal sebenarnya mukus itu adalah cara untuk keluarin. Yang kita harus tangani itu akarnya. Akarnya apa? Patogen. Jadi gimana supaya patogen tadi bisa tertangani dengan baik dengan cara alami, misalnya kayak rempah. Dan juga kita
kita kasih probiotiknya. Gitu sebenarnya ya cara kita untuk menangani pada saat anak itu sakit. Terbentuknya mukus dan MCC adalah primary innate defense atau kekebalan yang bawaan ya dari saluran nafas kita dan dapat dirusak oleh rokok dan polusi udara. Pengeluaran mukosiliar ini silianya yang bergerak ya ke arah nasofaring tadi ya untuk mengeluarkan kuman tadi. Itu bisa dirusak dengan rokok. Nikotin beserta dengan sepaket racun-racunnya rokok itu bisa hinggap di baju, itu juga bisa menyebabkan masalah pada saluran nafas. Apalagi yang bisa menyebabkan ini? Parfum. Parfum itu kalau di dunia holistik atau di functional medicine dikatakan secondary smoke. Sebenarnya dia tidak langsung sih ya, nggak semasif rokok, tapi bisa ya, bisa mengganggu keseimbangan dari ini tadi, mukus dan MCC ini. Jadi makanya gunakan essential oil yang alamiah untuk membuat parfum ya. Biasa kita sampaikan di materi HCPC ya, KLI untuk home care dan personal care. Yuk Mak, biasakan memberikan makanan yang sehat dan bernutrisi untuk keluarga, serta selalu membangun pola hidup dan pola makan sehat dengan menggunakan bahan alami. Untuk produk sehatnya, Mama Zen bisa dapatkan di Ikari Organik, ada produk frozen dan kering juga, serta ada makanan yang kids friendly, yang ringan cerna, sehat alami, padat nutrisi, serta bebas terigu ya Mak. Untuk linknya ada di deskripsi ya. Serta Mama Zen juga bisa mengikuti kelas untuk mengecek skor peradangan di berbagai kelas basic bersama saya dan Ikari Group. Link pendaftarannya ada di deskripsi ya Mak. Semangat sehat selalu.